Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Siti Mami Hikmah dengan NIM C1CN020083. Di video kali ini aku bakal jelasin materi mengenai aspek keberlakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keberlakuan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQ, NR, CSRS. Oke, baiklah, adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini yaitu dari biaya dengan fungsi manajemen sampai dengan aspek keberlakuan dari langkah biaya yang dipilih. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu biaya dengan fungsi manajemen. Informasi biaya itu dapat digunakan oleh manajemen untuk berbagai tujuan. Nah, dalam menggolongkan biaya itu harus disesuai dengan tujuan dari informasi biaya yang disajikan. Dalam perusahaan manufaktur, biaya itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah biaya manufaktur dan yang kedua biaya non-manufaktur. Biaya manufaktur merupakan seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas fabrikasi perusahaan. Nah, biaya manufaktur itu sendiri dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, bahan baku langsung. Ini merupakan semua bahan baku yang menjadi bagian dari produk jadi. Kemudian yang kedua, ada tenaga kerja langsung. Adalah tenaga kerja yang dihasilkan secara langsung dalam pembuatan produk. Yang ketiga, ada tenaga kerja tidak langsung. Ini merupakan tenaga kerja yang tidak berhubungan dengan pembuatan produk. Kemudian yang keempat ada biaya overhead pabrik, yaitu seluruh biaya manufaktur kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Contohnya itu penyusutan, sewa, pajak, asuransi, pajak penghasilan, dan biaya waktu menganggur. Nah, kategori yang kedua itu ada biaya non-manufaktur. Ini disebut juga dengan biaya operasi, merupakan biaya yang tidak terkait dengan produksi barang namun memiliki fungsi yang lain yaitu administrasi umum. Biaya manufaktur ini dikelompokkan menjadi dua yaitu biaya penjualan adalah semua biaya yang dihubungkan dengan aktivitas penjualan dan pengiriman produk. Yang kedua biaya administrasi dan umum ini mencakup semua biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan pelaksanaan aktivitas administrasi dan umum. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu pola perilaku. Di sini ada 3 yaitu biaya tetap atau fixed cost. Ini merupakan biaya yang memiliki limit tertentu atau pada kapasitas tertentu. Totalnya itu tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Kemudian yang kedua ada biaya variabel. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan secara berubah-ubah yang mana didasarkan kepada perubahan jumlah produk yang diproduksi. Yang ketiga ada biaya semi variabel. Ini merupakan biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Nah, besar kecilnya total biaya variabel ini dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau penjualan secara proporsional. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Di sini ada 2 poin yang akan dibahas yaitu pengertian dan konsep biaya relevan dan penggunaan biaya relevan untuk tujuan pengambilan keputusan jangka pendek. Nah, untuk poin yang pertama yaitu pengertian dan konsep biaya relevan. Biaya relevan merupakan semua biaya yang akan berpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan yang mana karena biaya tersebut itu harus dipertimbangkan dalam aktivitas pengambilan keputusan mana yang akan dilakukan. Di sini terdapat beberapa konsep biaya relevan. Yang pertama, biaya diferensial, yang kedua biaya yang dapat dilacak, yang ketiga biaya penggantian, yang keempat biaya kesempatan, yang kelima biaya yang diperhitungkan, keenam biaya inkremental, yang ketujuh biaya tunai, dan yang kedelapan biaya tertanam. Lalu poin yang kedua yaitu penggunaan biaya relevan untuk tujuan pengambilan keputusan jangka pendek. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Pesanan digolongkan sebagai pesanan khusus apabila pesanan tersebut mempunyai harga jual yang lebih rendah dibandingkan dengan harga jual produk yang sama kepada pelanggan umum. Kemudian yang kedua, keputusan pemanfaatan kapasitas menganggur. Laba diferensial juga merupakan informasi diferensial untuk pengambilan keputusan terkait pemanfaatan kapasitas menganggur. Kapasitas yang menganggur ini dapat digunakan untuk menerima pesanan khusus,
mengolah lebih lanjut produk yang dihasilkan, atau bisa juga menghasilkan produk yang baru. Oke, kita lanjut pada poin yang kedua, nomor 3, yaitu keputusan pemanfaatan kapasitas terbatas. Total laba kontribusi setiap satuan kapasitas merupakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan terkait dengan pemanfaatan kapasitas yang terbatas. Laba kontribusi per unit produk digunakan untuk mengetahui besarnya total laba kontribusi per satuan kapasitas atas setiap jenis produk. Kemudian yang keempat, ada keputusan penggantian aset tetap. Jika kapasitas aset baru dengan aset lama sama besarnya, maka informasi relevan terkait keputusan penggantian aset tetap adalah dengan penghentikan tunai antara aset tetap baru dengan aset tetap lama. Jika kapasitas aset tetap baru dengan aset lama tidak sama besarnya, maka informasi yang relevan untuk keputusan penggantian aset tetap ini adalah dengan laba diferensial aset tetap lama dan laba diferensial aset tetap baru. Lalu yang kelima, yaitu keputusan penyesuaian atau penggunaan sebagian kapasitas. Informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan adalah biaya diferensial, yakni berupa biaya kesempatan atau opportunity cost. Sebagian kapasitas akan disewakan jika biaya kesempatan menggunakan sendiri sebagian kapasitasnya sendiri. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu perilaku biaya untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Untuk perencanaan, umumnya dalam perencanaan itu ditentukan harga pokok produknya. Rumus fungsi tersebut dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan standar biaya produk atau jasa yang dihasilkan. Untuk membantu manajer dalam menetapkan harga pokok produk standar, maka digunakan asumsi dalam menyederhanakan perhitungan biaya berdasarkan volume aktivitas. Yang kedua, ada pengendalian. Dalam kaitannya dengan pengendalian biaya, pola perilaku biaya sangat membantu manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan. Kemudian yang ketiga, pengendalian keputusan. Dengan memahami konsep biaya berdasarkan perilaku, manajemen dapat melakukan sejumlah pengambilan keputusan strategis maupun keputusan-keputusan khusus, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, sistem biaya tradisional versus biaya standar. Untuk biaya tradisional atau historis, ini merupakan biaya yang terfokus kepada identifikasi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Sistem biaya tradisional ini untuk menghitung nilai persediaan dan data biaya harga pokok penjualan atau jasa yang diberikan untuk pelaporan keuangan eksternal. Kemudian untuk sistem biaya standar, ini adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah, yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Biaya standar ini mencerminkan estimasi terinci dan canggih mengenai besarnya biaya untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menghasilkan suatu produk tertentu. Nah, baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini dibagi ke dalam komponen biaya variabel dan biaya tetap. Hal ini dimungkinkan penyusun laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi yang menekankan kepada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya yang diskresioner. Biaya tetap yang dikomitmenkan atau biaya kapasitas ini merupakan seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi tanpa memedulikan tingkat aktivitas. Kemudian biaya diskresioner juga disebut dengan biaya terprogram adalah yang pertama, biaya yang muncul dari keputusan periodik mengenai jumlah maksimum yang akan dikeluarkan. Yang kedua, yaitu biaya yang tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan antara input dan outputnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengembalian keputusan. Di sini ada poin yang pertama, keputusan bauran produk. Manajer penjualan yang mengetahui margin kontribusi dari produk-produknya ini akan jauh lebih mudah untuk memutuskan produk yang akan didorong dan produk yang harus dikurangi atau ditolerir hanya karena penjualannya menguntungkan produk lain. Kemudian yang kedua, yaitu penentuan harga produk baru. Produk baru itu umumnya diterima di pasar hanya setelah diuji secara
ekstensif oleh perusahaan yang memiliki reputasi dalam industri tersebut. Untuk mendorong perusahaan menggunakan produk itu, manajemen dapat menjual pada biaya variabel. Setelah produk diuji coba dan diterima oleh pemakai, produk tersebut akan ditetapkan harganya pada biaya penuh plus markup yang konsisten dengan tujuan laba perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang ketiga itu ada penetrasi pasar. Manajer dapat menggunakan biaya variabel sebagai dasar untuk menentukan harga ketika mereka bermaksud memasuki pasar baru. Misalnya pasar luar negeri dengan produk yang sudah ada atau ketika mereka terpaksa menghadapi persaingan yang semakin meningkat selama periode permintaan tersebut menurun. Kemudian yang keempat, penghapusan produk. Margin produksi akan membantu manajer dalam menentukan apakah akan menghentikan suatu produk atau hanya berhenti menjualnya di pasar. Kemudian yang kelima, pesanan khusus. Ini adalah sebuah situasi yang melibatkan pelanggan istimewa atau persyaratan tertentu, misalnya untuk ukuran, metode pengiriman, atau pengemasan. Kemudian yang kelima, maksud kami yang keenam, yaitu kampanye iklan dan promosi. Kemudian yang ketujuh, keputusan untuk mengurangi biaya. Oke, kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama, dengan menetapkan standar, yaitu menghasilkan perilaku pekerja yang efisien hanya jika standar tersebut itu diterima sebagai tingkat aspirasi oleh suatu individu. Kemudian yang kedua, partisipasi dalam penetapan standar tersebut. Jika manajemen menginginkan komitmen yang pasti terhadap standar, maka individu yang dikendalikan itu harus memiliki pilihan atau kemauan. Kemudian yang ketiga, standar yang ketat versus standar yang longgar. Bagi kebanyakan individu, standar yang ketat itu memungkinkan kegagalan, menimbulkan frustasi dan berkecil hati. Sedangkan untuk standar yang longgar itu tidak memberikan manfaat motivasional apapun karena standar tersebut begitu mudah untuk dicapai. Kemudian yang keempat, ada penyerapan overhead. Ini adalah biaya lain yang penuh dengan dorongan disfungsional adalah penyerahan overhead. Kemudian yang kelima, alokasi biaya tidak langsung. Dua jenis biaya tidak langsung, yaitu ada biaya jasa korporat dan biaya administratif korporat. Nah, untuk aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih, yang keenam yaitu analisis varians. Varians merupakan hasil dari berbagai penyebab. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan dan dikendalikan, sementara yang lain tidak dapat dijelaskan maupun dikendalikan. Yang ketujuh yaitu keputusan investigasi varians. Di sini memiliki signifikansi pengendalian hanya jika varians tersebut berasal dari penyebab yang ditentukan, dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Dan yang ke-8 yaitu batas pengendalian, hasil umpan balik, keketatan pemaksaan, dan struktur penghargaan. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.